Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Anindita Boyong Pribadi, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Magelang dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks anekdot di kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya, sehat? Sehat ya. Ada yang tidak hadir, coba dilihat kanan kirinya. Ada yang beberapa ya. Supaya lebih jelas saya akan presentasi terlebih dahulu satu persatu. Baik, saya akan presentasi satu persatu ya. Alfa Rizky, Cil, Anissa, Anugrah, Aryo, Kalista, Chandra, Dini, Sakir, Edi, Sungkem, ya. Baik, ada beberapa yang tidak hadir karena izin dan karena sakit. Kita doakan supaya yang izin dilancarkan urusannya dan yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ilham memimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga kita pelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Salsa. Ya, materi sebelumnya adalah laporan hasil observasi. Ya, betul sekali. Materi sebelumnya adalah materi tentang teks laporan hasil observasi. Kita sudah mengobservasi objek, kemudian kita tuliskan menjadi teks, dan juga ada proyek video ya kemarin ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi teks anekdot. Ada yang pernah mendengar apa sih itu teks anekdot? Anekdot itu apa? Ya, Mas. Teks anekdot itu teks yang lucu, Pak. Teks yang lucu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu, ya, Mas. Teks anekdot adalah teks yang lucu, tapi apakah itu sekedar lucu? Nanti kita bahas sama-sama. Sekarang ada yang mengenali tiga orang yang di depan saya ini. Seperti siapa ini? DKI. Kelompok DKI, siapa saja kelompok DKI itu? Dono, Kasino, Indro. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat foto di depan ini? Awak, komedi ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh kalian bahwa Warkop DKI terkenal dengan film-filmnya yang lucu, yang menghibur, yang lawak. Akan tetapi, kalau kita tonton kembali film-film Warkop DKI itu seringkali menyisipkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah pada zaman itu. Jadi, Warkop DKI ini tidak hanya melucu di atas atau di layar film, akan tetapi dia juga memberikan kritikan-kritikan tertentu. Nah, dalam kritikan-kritikan tersebut nanti kita akan membahas mengenai sebagaimana kualitas kritikan yang ada di dalam anekdot, kemudian data-datanya sesuai atau tidak. Jadi kita tidak boleh asal kritik, akan tetapi kritikan juga harus sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, sekarang kita akan saya akan mempresentasikan atau menunjukkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini.
ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kritikan sesuai dengan video, animasi, anekdot, dan video stand up komedi yang ditampilkan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kualitas kritikan anekdot yang disampaikan sebuah video animasi anekdot dan video stand up komedi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis akurasi data kritikan anekdot dengan dilengkapi data-data yang akurat. Ini 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Kita langsung masuk ke materi teks anekdot terlebih dahulu. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan atau sindiran terhadap publik, politik, lingkungan, sosial, dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Mas Iksan tadi bahwa anekdot itu cerita lucu, betul. Ya, akan tetapi apakah hanya lucu? Tidak. Karena selain ada unsur lucu, anekdot juga harus ada unsur kritikan atau sindiran terhadap politik, terhadap lingkungan, sosial, dan sebagainya. Baik, kita akan bahas satu persatu antara konsep lucu dan kritikan tadi. Yang pertama, silakan nanti saya setelkan sebuah video. Nanti kalian silakan saksikan dan tanggapi video tersebut. Tahu ya? Baik. Baik, ini video sudah sempat viral beberapa tahun yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral dan masuk di FYP kita semua ya. Ya. Nah, ini salah satu video yang memunculkan atau menampilkan konsep lucu, khususnya untuk teks anekdot. Apa itu konsep lucu? Lucu pada dasarnya adalah keterkejutan. Ya. Makanya kita kalau lihat video-video lucu di YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, kebanyakan video lucu adalah video yang orang kaget, orang yang tiba-tiba kita tidak berekspektasi akan melakukan hal tersebut. Dan konsep lucu adalah ekspektasi yang dikatakan yang kemudian membuat orang terkejut sehingga menimbulkan tawa penonton atau pembaca. Paling gampang kalau kalian anak TikTok ya, paling gampang kalau kalian lihat video-video yang awalnya itu pakai dikit dulu. Oh ya. Ya, kalau ada video-video yang awalnya dikit itu biasanya memunculkan konsep lucu di dalam khususnya di dalam teks anekdot ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita menulis anekdot, jangan mengkhawatirkan tentang teks tersebut mengundang tawa atau tidak. Yang terpenting adalah konsep lucu dan sindiran atau kritikan terpenuhi. Kenapa? Karena sesuatu yang lucu kalau kita sampaikan berulang kali kan tawanya akan semakin redup ya kan? Ya, tapi konsep lucunya masih ada. Jadi ketika kalian membuat teks anekdot jangan khawatir itu bikin ketawa atau tidak. Kalau bahasa sekarang celinge atau tidak gitu ya, cringe atau tidak. Yang penting konsep lucunya dapat dan sindiran atau kritikannya juga memenuhi. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Kita akan melihat satu video lagi. Silakan kalian amati, kemudian kalian coba kalian ungkapkan apa sih yang ada di dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini. Silakan.
Baik, dari video yang kita saksikan sama-sama, ada yang mau berkomentar terlebih dahulu mengenai video tadi tentang apa sih? Silakan. Ya, silakan Mas Iksan. Jadi video itu tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang kerjanya cuma tidur tapi masih digaji, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Mas Iksan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Mas Iksan bahwa video tersebut adalah tentang menyindir DPR yang kerjaannya tidur ketika rapat tapi tetap digaji ya, seperti yang kita bisa lihat di depan sini. Tapi ingat ini hanya oknum, jadi tidak semua DPR yang kita tahu seperti itu ya, hanya oknum saja. Dari video tadi kita juga harus tahu bagaimana kritikan yang bagus itu seperti apa sih. Ada 3 poin yang sebagai indikator kritikan yang baik. Yang pertama, kritikan harus berbentuk fenomena. Apa itu fenomena? Fenomena adalah peristiwa yang terjadi, peristiwa nyata yang terjadi. Jadi teks anekdot harus berdasarkan peristiwa yang nyata. Yang kedua, teks anekdot harus objektif. Kritikan tersebut harus objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan karena kamu tidak suka atau kamu suka dengan objek tersebut, tapi kita harus objektif sesuai dengan keadaannya. Kalau bagus bilanglah bagus, kalau tidak bagus bilanglah tidak bagus. Yang ketiga, kritikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita mengukur dapat dipertanggungjawabkan? Kritikan tersebut harus memiliki data-data yang akurat. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Untuk mengetahui akurasi data atau kualitas data dalam kritikan tersebut, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, setelah melihat video yang kita saksikan sama-sama, ada yang mau berpendapat apa sih isi dari video tersebut? Ya, silakan Mbak Salsa. Video tersebut mengkritik tentang para korupsi yang bisa memakai baju mahal. Ya, para koruptor ya yang bisa memakai baju mahal dengan cara dia korupsi uang yang bermiliar-miliar. Gitu ya. Jadi kritikan itu harus memiliki data-data yang akurat. Apakah betul orang yang korupsi yang kita lihat di televisi itu memang dia mengambil uang rakyat atau korupsi senilai miliaran rupiah? Seperti apa data-datanya? Kalian bisa contohnya seperti yang di depan kalian ini. Silakan cari data-data mengenai koruptor yang mengambil uang miliaran rupiah tersebut. Misalnya di sini ada si A, si B, si C dan si D ya. Kita tidak usah sebutkan namanya. Tertulis bahwa dia korupsi sekian puluh miliar, atau juga kasus korupsi yang memang sampai 138 triliun, ada 37 triliun. Jadi berdasarkan data tersebut bahwa memang benar koruptor-koruptor yang memakai baju oranye itu memang memakai baju tersebut karena
korupsi uang rakyat sekian puluh miliar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, bagi yang belum pernah melihat baju termahal di dunia, bisa dilihat ini ada baju-baju termahal di dunia yang sudah dipakai oleh pejabat-pejabat kita. Maaf, oknum pejabat-pejabat kita. Ya, mereka masih tertawa ya. Bangga Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung menuju ke LKPD. Jadi nanti kita akan, saya akan membuat beberapa kelompok. Sudah saya buat dan sudah saya share di grup WhatsApp Mapel Bahasa Indonesia. Nanti silakan dilihat siapa masuk ke kelompok siapa. Nanti langsung saja bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan memantau atau melihat di grup WhatsApp Mapel Bahasa Indonesia, kemudian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sebelum saya bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok, akan saya sedikit jelaskan ya, walaupun di LKPD sudah tertulis dengan jelas langkah-langkah pengerjaannya, tapi supaya lebih jelas lagi saya jelaskan sedikit. Yang pertama, nanti di LKPD kalian akan silakan memindai kode respon cepat atau QR code yang ada di LKPD. Nanti kalau kurang jelas saya tampilkan juga QR code-nya di presentasi. Kemudian nanti QR code-nya akan masuk ke link YouTube sebuah video stand up comedy. Ya, nanti silakan kalian saksikan di masing-masing gawe saja supaya waktunya lebih efisien. Kemudian kalau sudah melihat video tersebut, kalian bisa membuka lembar kedua. Lembar kedua ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Nanti silakan kalian identifikasi kritikan-kritikan apa saja yang muncul di dalam video stand up comedy yang kalian saksikan. Kemudian masing-masing kritikan tersebut kalian tuliskan kualitas kritikannya, kemudian kalian tuliskan juga akurasi data dari kritikan tersebut. Paham? Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Cukup. Sekarang saya akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Saya bagikan satu-satu ya. Silakan maksudnya dibaca dan dipahami betul. Ini satu kelompok ya? Dipahami petunjuk pengisian LKPD-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti sambil proses pengerjaan bisa ditanyakan. Sudah mendapatkan LKPD semua ya? Sudah. Nah, nanti silakan ditulis identitasnya. Nama kelompok silakan ditulis dengan nama salah satu penyair atau sastrawan Indonesia. Kemudian di bagian bawahnya silakan ditulis semua anggota kelompok kalian. Paham ya? Silakan ditulis sekarang.
Bagaimana, sudah selesai semua ya? 30 menit tadi sudah, saya kira sudah cukup dan bisa selesai semua. Saya amati tadi satu persatu sudah hampir semuanya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Siapa kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Hari ini silakan. Ya, silakan kelompok. Kelompok apa namanya, Pak? Kelompok Hairil Anwar. Ya, kelompok Hairil Anwar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Hairil Anwar. Baik, kita akan saksikan presentasi dari kelompok Hairil Anwar. Silakan nanti setelah selesai presentasi silakan menanggapi ataupun mau bertanya kepada kelompok Hairil Anwar. Saya persilakan kelompok Hairil Anwar untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok Hairil Anwar. Kritikan 1. Indonesia mengumpulkan medali emas terbanyak pada SEA Games karena dari emas di Papua Indonesia tidak bagian emas. Kualitas kritikannya bagus karena mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang mengizinkan emas di Papua dikelola asing. Pada masa video tersebut, dibuat sekitar tahun 2010-an, Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10% di PT Freeport. Kritikan 2. Kritikan tentang hukum di Indonesia. Di Arab, pencuri sandal dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Kualitas kritikan. Kualitas kritikan sangat baik dengan membandingkan perlakuan dari dua negara terkait pelaku kejahatan. Untuk akurasi data di Indonesia, para narapidana, khususnya koruptor, akan mendapat pemotongan masa hukuman setiap tahun pada waktu tertentu. Kritikan terhadap Jakpro katakan tidak pada korupsi. Kualitas kritikan yang sangat bagus dengan menggeser fakta kalimat dikatakan tidak pada korupsi menjadi para koruptor yang seringkali mengelak atau mengatakan tidak jika tertangkap korupsi. Akurasi data, banyak berita yang tersebar di masyarakat mengenai pejabat publik yang mengelak saat tertangkap korupsi seperti yang dilakukan Angelina Sonda, Setia Novanto, dan sebagainya. Sekian, mungkin ada yang mau bertanya atau siapa yang mau menambahkan? Ya, saya dari kelompok kami ingin menambahkan kritikannya karena kelompok kami memiliki kritikan yang berbeda dari kelompoknya yang presentasi, yaitu kritikan terhadap eksploitasi alam di Indonesia yang begitu seringnya dieksploitasi sehingga tidak ada yang bisa dieksploitasi. Kualitas kritikan ini cukup bagus karena membandingkan dengan eksploitasi hantu-hantu di Indonesia. Lalu akurasi data pada tahun 2010 memang banyak sekali film-film horor di Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih tambahannya untuk kelompok Pramudia Anantatur. Kami terima. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah menurut kalian akurasi data yang kalian punya itu sudah sesuai atau belum? Terima kasih. Menurut kelompok kami sudah sesuai karena kelompok kami sudah menyampaikan data yang akurat dan berdasarkan fenomena yang nyata terjadi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Hairil Anwar. Baik, tadi presentasi yang luar biasa ya, sudah bisa menjelaskan kritikan dengan baik, bisa melihat kualitas kritikan dengan baik, dan juga bisa menganalisis
akurasi data dari kritikan tersebut dengan baik juga. Tepuk tangan dulu kita semua. Sudah presentasi semua dan sekarang kita akan masuk ke evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Karena kebetulan ini listriknya mati, tadinya ada QR code juga nanti kalian pindai, tapi karena listrik mati, link untuk evaluasi saya share di grup WhatsApp. Silakan nanti dibuka untuk evaluasi. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Silakan bisa dibuka di grup WhatsApp Kemampuan Bahasa Indonesia. Baik, tadi sudah saya cek semua sudah mengerjakan evaluasi dengan baik, nilainya juga cukup baik. Ada yang tidak terjawab tapi tidak masalah, nanti bisa saya lakukan pengayaan, kita akan pengayaan dan perbaikan juga. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Ya, silakan Mbak. Action. Saya Pak, Ya, silakan Mbak. pembelajaran hari ini menyenangkan dan juga tentunya saya jadi tahu bahwa menyampaikan kritikan itu melalui humor itu bisa mengurangi ketersinggungan, jadi tidak terlalu menyakitkan hati. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak Anissa. Ya, betul apa yang dikatakan, refleksi yang dikatakan oleh Mbak Anissa tadi, bahwa kritikan dengan humor itu bisa mengurangi rasa ketersinggungan. Tapi jangan lupa juga bahwa kritikan yang baik harus tetap memiliki data yang akurat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tidak boleh hanya kritik saja. Kritik tanpa data itu jatuhnya nyinyir. Kan? Baik, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan sampaikan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya adalah kita masih di teks anekdot, akan tetapi kita akan mencoba untuk menulis teks anekdot. Ya, kita hari ini sudah menganalisis kritikan. Minggu depan kita akan mencoba menulis teks anekdot ini. Oke, dulu Pak. Action. Baik, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Sama-sama. Cut.